Cina bikin kapal induk tenaga nuklir, Amerika makin terancam. Persaingan kekuatan militer antara China dan Amerika Serikat terus memanas. Amerika yang punya kekuatan militer terbesar tak bisa lagi menganggap remeh China, yang di sisi lain terus memperkuat sistem persenjataannya. Sebuah data mengungkap bahwa ternyata kekuatan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China justru lebih dahsyat dari milik Angkatan Laut Amerika, yaitu US Navy. Dalam laporan The National Interest yang dikutip Viva Militer, saat ini China tengah membangun kapal induk raksasa dengan berat 85.000 ton. Kapal induk itu disebut akan dilengkapi dengan sebuah senjata elektromagnetik. Tak hanya itu, dengan sistem persenjataan yang dimiliki, kapal induk yang akan memiliki nomor seri 003 punya jangkauan serang yang lebih besar. Kapal induk 003 Cina disebutkan juga bakal menjadi kapal induk pertama negeri tirai bambu yang menggunakan tenaga nuklir. Di sisi lain, ada bukti lainnya yang membuktikan armada militer laut Cina lebih kuat dalam segi kuantitas dibanding Amerika. Saat ini, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina memiliki 360 kapal perang. Jumlah tersebut jauh berada di atas Angkatan Laut Amerika yang hanya memiliki 297 kapal perang. Amerika ternyata sudah memantau peningkatan signifikan armada laut militer Cina. Hal tersebut diketahui dari laporan layanan penelitian Kongres Amerika pada Mei 2020. Modernisasi Angkatan Laut Cina, implikasi bagi kemampuan Angkatan Laut Amerika Serikat. Laporan itu memprediksi bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA akan memiliki 400 kapal perang pada 2025. Tak cuma itu, di luar ratusan kapal perang Cina juga kemungkinan akan punya 3 hingga 4 kapal induk dalam 5 tahun mendatang. Perkembangan pesat kekuatan armada laut militer Cina membuat Angkatan Laut Amerika memutar otak. Tak mau kalah, Amerika dikabarkan tengah membangun kapal tanpa awak, atau dikenal dengan istilah drone bawah laut. Drone bawah laut dipercaya akan meminimalisasi korban jiwa dalam pertempuran. Selain itu, drone bawah laut juga akan lebih aman dan memungkinkan dalam serangan bersenjata dan operasi amfibi. Pihak Amerika yakin bahwa drone bawah laut adalah jawaban atas ancaman yang semakin besar dari armada laut militer Cina. Di sisi lain, militer Cina makin menggila, Amerika malah tarik kapal induknya. Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy akhirnya memulangkan kapal induk tenaga nuklir USS Theodore Roosevelt setelah 6 bulan berlayar untuk mendukung operasi Indo-Pasifik. Dikutip langsung Viva Militer dari situs resmi Angkatan Laut Amerika, USS Theodore Roosevelt yang membawa lebih dari 6.000 pasukan tiba di pangkalan Angkatan Laut San Diego pada Kamis 9 Juli 2020. Dalam laporan lainnya, Angkatan Laut Amerika menyatakan bahwa sudah mengirim kapal induk yang diluncurkan pada 1984 ini. Seperti yang diketahui, USS Theodore Roosevelt adalah salah satu dari 3 kapal induk yang dikirim untuk mendukung operasi Indo-Pasifik. Selain USS Theodore Roosevelt, Angkatan Laut Amerika juga mengirim 2 kapal induk lainnya, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan. Pengarahan 3 kapal induk tak lain adalah respon Amerika atas aksi pamer kekuatan militer dan sejumlah klaim yang dilakukan oleh China dan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Saya sangat bangga dengan USS Theodore Roosevelt Strike Group dan semua yang telah mereka capai.
Mereka beroperasi di berbagai lingkungan yang kompleks, ujar Komandan Grup Tempur Kapal Induk ke-9 Angkatan Laut Amerika Laksamana Muda Dave Verissimo. Mulai dari bagaimana menanggapi pandemi internasional untuk beroperasi dengan aman di seluruh Indo-Pasifik termasuk Laut Cina Selatan, katanya. Dalam data resmi Angkatan Laut Amerika, USS Theodore Roosevelt sudah dikerahkan sejak 17 Januari 2020 dengan jarak tempuh mencapai 31.835 mil atau setara dengan 58,9 ribu kilometer. Selama perjalanan, USS Theodore Roosevelt yang bergabung dengan Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika sempat dihantam pandemi COVID-19 awal Maret 2020. Dalam data yang dikutip Viva Militer dari Politico, ada 585 prajurit yang terinfeksi virus mematikan itu. Menurut laporan lain dari NBC News yang juga dikutip Viva Militer, USS Theodore Roosevelt jadi kapal induk pertama Angkatan Laut Amerika yang terjangkit COVID-19. Akibat dari wabah itu, Kapten Brad Crozier mundur dan digantikan oleh Kapten Carlos Sardiello. Para kru Theodore Roosevelt dengan gigih menunjukkan ketabahan dan kegigihan yang tidak biasa dalam menghadapi ketidakpastian dalam suatu krisis, ucap Sardiello. Di sisi lain, kapal induk Amerika bikin gentar. Ini alasan mengapa kapal induk Amerika tak terkalahkan. Banyak pakar militer mengecam militer Amerika Serikat yang mengandalkan kapal induk sebagai senjata utama dalam pertempuran karena alasan biaya dan kerentanan. Faktanya, kapal induk Amerika Serikat nyaris mustahil dikalahkan musuh. Kapal induk dengan geladak besar bertenaga nuklir adalah ekspresi khas kekuatan militer Amerika Serikat. Tidak ada sistem pertempuran lain yang tersedia untuk para pesawat tempur Amerika Serikat yang nyaris mampu memberikan begitu banyak pukulan ofensif selama berbulan-bulan, sekaligus tanpa memerlukan pangkalan darat di dekat aksi. Oleh karena itu, 10 kapal induk dalam armada saat ini terus-menerus dalam permintaan oleh komandan regional. Sedemikian rupa, sehingga masa tugas di luar negeri yang diperpanjang telah menjadi norma. Tidak ada yang benar-benar meragukan utilitas dari kapal induk geladak besar. Tidak ada yang mampu berfungsi seperti Amerika. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang mengoperasikan armada yang cukup besar untuk terus mengerahkan 3 atau lebih kapal induk setiap saat. Namun 2 masalah telah muncul berulang kali sejak Perang Dingin terakhir, yang telah menyebabkan setidaknya beberapa pengamat mempertanyakan mengapa kapal induk adalah pusat dari armada Angkatan Laut Amerika Serikat. Beberapa kekhawatiran diantaranya ialah harganya terlalu mahal dan kerentanan mereka terhadap serangan. Masalah biaya hanyalah rumor belaka. Kapal induk hanya menghabiskan sepersekian % dari anggaran federal Amerika Serikat untuk membangun, mengoperasikan, dan merawat semua kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat. Tidak ada yang menawarkan alternatif yang kredibel untuk mencapai tujuan militer Amerika tanpa kehadiran kapal induk. Para kritikus mengatakan kapal induk lebih mahal daripada kelihatannya karena penghitungan yang akurat akan mencakup biaya kapal pengawalnya. Tetapi, kebenarannya adalah Angkatan Laut membutuhkan lebih banyak kapal perang jika harus memerangi konflik tanpa kapal induk. Masalah kerentanan lebih sulit untuk diatasi karena menempatkan 5.000 pelaut dan 6 lusin pesawat berkinerja tinggi pada kapal perang seharga $10 miliar, menciptakan apa yang disebut para pakar militer sebagai target yang sangat menguntungkan. Mengalahkan satu kapal induk Amerika Serikat akan menjadi prestasi besar bagi musuh-musuh Amerika dan kemunduran besar bagi militer Amerika. Namun, kemungkinan musuh benar-benar mencapai keberhasilan itu tanpa menggunakan senjata nuklir hampir mendekati nol. Hal itu tidak akan terjadi. Dan berikut ini 5 alasan utamanya menurut pemaparan Lauren B. Thompson di National Interest.
Pertama, kapal induk geladak besar sangat cepat dan tangguh. Kapal induk kelas Nimitz dari jenis yang mendominasi armada saat ini, seperti kapal induk kelas Ford yang akan menggantikan mereka, adalah kapal perang terbesar yang pernah dibangun. Mereka memiliki 25 geladak setinggi 76,2 meter dan berat benam atau displacement 1.000 atau 100.000 ton.